GM dan sahabat-sahabat dalam perjalanan doa, berjalan bersama Ibu Teresa. Pada malam ini kita akan menyatukan perjalanan BPMT kita, mengawalinya dengan adorasi di hadapan Sakramen Maha Kudus, dan juga dalam menyiapkan hati kita menyambut Yesus yang senantiasa kita nantikan kehadirannya dalam Natal. Marilah kita bersama-sama mengawali adorasi ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, ya Yesus dalam Sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkaulah roti yang memberi hidup. Umat dimohon menjawab bagian umat. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam Sakramen Maha Kudus. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali doa devosi kepada Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta, Yesus telah memanggilmu untuk membawa cahaya cinta kasih-Nya kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Santa Teresa, Engkau telah merawat mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan dengan penuh cinta kasih dan kelembutan, sehingga Engkau menjadi tanda kehadiran cinta dan belas kasih Allah di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan mereka. Mengikuti teladan-Mu, tolonglah kami agar kami bisa mengenali wajah Yesus di dalam wajah-wajah saudara-saudari kami yang menderita, sehingga kami bisa melayaninya dengan rendah hati dan sukacita. Ajarilah kami agar kami bisa menjadi pembawa cinta dan belas kasih Allah, sehingga kami bisa menjadi saksi bahwa Allah masih mengasihi dunia melalui setiap kita atau kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan merenungkan dalam waktu hening ini apa yang selalu Ibu Teresa katakan. Hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Mari kita mengawalinya dengan mendengarkan, menyiapkan hati dalam renungan ini dengan mendengarkan Aiters. I thirst for souls, come to me.
my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Ibu, sahabat-sahabat semua yang dikasihi dalam Tuhan, malam ini saya mengajak untuk menggunakan waktu hening kita, sekaligus juga persiapan pengantar sharing setelah adorasi, untuk kembali merenungkan masa persiapan menyambut Natal ini, masa Advent dalam terang kebangkitan. Kita semua sedang memasuki renungan kebangkitan dalam berjalan bersama Ibu Teresa dalam doa-doa kita. Dan kiranya renungan itu pun juga semakin membantu kita menyelami apa itu sesungguhnya masa Advent. Kita menantikan kedatangan, kelahiran Sang Juru Selamat. Kita menantikan dan merindukan Allah yang sungguh kita amini keagungannya juga hidup di dalam kemanusiaan kita, di dalam ketidakberdayaan kita, di dalam kesederhanaan kita. Ibu Teresa selalu mengundang kita untuk merenungkan hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang kita persembahkan dengan cinta yang besar. Bukan besarnya, banyaknya yang kita perbuat, tetapi besarnya hati kita untuk Tuhan. Kita selalu membawa apapun, hal-hal yang tersembunyi sekalipun, yang tidak kelihatan di dalam dunia publik, yang tidak kita dikenal ya, dalam banyak orang, tetapi kita mempersembahkan itu dengan hati yang besar. Dalam pengantar saya menulis beberapa renungan. Bukan seberapa banyak yang kita lakukan dan bukan seberapa besar hal-hal itu. Tetapi seberapa besar cinta yang kita lakukan,
Karena kita adalah manusia dan bagi kita itu terlihat sangat kecil. Seberapa besar pun yang manusia lakukan, tidak dapat kita lihat sebagai besar di hadapan kerahiman Tuhan. Tuhan yang begitu agung, tidak dapat ditutupi oleh gerhana bulan sekalipun, gerhana matahari sekalipun. Kita tidak dapat menutupi keagungan Tuhan, seolah-olah Tuhan terlihat samar-samar karena kebesaran kita. Dan ini yang saya ajak Bapak Ibu merenungkan. Bagaimana Allah yang agung itu kita alami dalam hati yang besar, dalam kekecilan kita, dalam kesederhanaan kita, dalam kesungguhan kita, melewati hal-hal yang sangat kecil sekalipun, kita mengalami Allah yang begitu besar. Maka di sini, tetapi sekali kita lakukan untuk Tuhan, yakni Tuhan yang tak terbatas, maka tindakan kecil itu menjadi tindakan tanpa batas. Karena Tuhan tak terbatas, maka tidak ada ukuran bagi Tuhan. Kita sudah melewati berbagai macam peristiwa, dan kita merenungkan di dalam doa-doa kita. Bahkan kematian kita yang sungguh kita lihat sebelum mengenal Yesus sebagai ketakutan. Tetapi di dalam Yesus, kita melihat kematian itu sebagai hal yang sungguh besar. Karena lewat kematian itu, Yesus telah menunjukkan kepada kita cintanya yang besar kepada Allah Bapa. Dan itu Ibu Teresa selalu memperjuangkan itu sebagai hal yang sangat penting dalam hidupnya. Karena sebagaimana Yesus telah memberikan teladan kepada kita, semua itu dilakukan untuk semua orang. Bukan hanya untuk kita yang beragama, bukan hanya untuk kita yang percaya, untuk semua orang. Dan setiap cara hidup kita menunjukkan itu. Maka kiranya kita bisa membawa masa Advent ini sebagai masa yang sungguh membuat kita juga sangat mensyukuri bagaimana setiap hal kecil, setiap hal sederhana yang kita alami dengan cinta yang besar itu sungguh menjadi sesuatu tindakan yang tak terbatas artinya. Karena di situ Allah yang berkarya dalam tindakan kecil kita. Allah yang besar nyata di dalam hal-hal yang kita lakukan. Hal-hal sederhana. Kita bangun pagi untuk membersihkan rumah, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk cucu. Dan semuanya itu adalah hal-hal yang tak terbatas ketika kita melakukannya dengan hati yang besar untuk Tuhan. Maka di sini Ibu Teresa mengundang kita. Dan kiranya juga inilah makna Advent dalam terang kebangkitan. Setiap yang kita lakukan mempunyai arti yang besar, yang sangat tak terbatas ketika disitulah Allah hadir dan kita membuka menjadi sarana bagi Allah dalam keagungannya ditujukan kepada banyak orang. Kita harus menemukan kesucian dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam apapun yang kita lakukan, kita menemukan kesucian di sana, karena dengan itu kita memberikan diri kita sebagai karunia khusus kepada banyak orang, karena Tuhan memakai kita. Masing-masing dari kita telah diberi hadiah khusus, yaitu iman pada Yesus. Dan iman itulah yang membuat kita dengan hati besar, dengan jiwa besar, dengan hati yang selalu kita arahkan kepada Tuhan, kita mengalami setiap nafas kita, setiap langkah hidup kita menjadi sarana yang efektif mewartakan kerahiman Allah yang Maha Agung. Di sini Ibu Teresa menggambarkan, mungkin saya hanya bisa mengupas kentang, tetapi saya harus mengupas kentang dengan indah, dengan hati yang besar. Itulah cinta saya kepada Tuhan dalam tindakan. Itulah cinta saya kepada Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan.
Kita tidak melihat berapa besarnya yang kita buat, tetapi kita melakukannya dengan hati yang besar. Ini bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa banyak cinta yang kita lakukan. Itu lebih penting bagi Tuhan yang Maha Kuasa dan bagi kita juga. Sekaligus saya ingin mengantar Bapak Ibu nanti setelah adorasi, mari kita bersama-sama merenungkan Advent dalam terang kebangkitan. Sebelumnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat video ini. Video ini juga pernah kita tonton juga bersama-sama. Tapi dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak lagi melihat video ini dalam konteks kita menyiapkan diri menyambut kehadiran Tuhan dalam masa Advent ini melalui doa-doa yang sudah kita lakukan sampai ke minggu 29. Kita sudah masuk tahap yang terakhir, tahap keempat, yaitu kebangkitan. Mari kita lihat video ini juga sebagai sarana kita menyadari semua yang kita lakukan tiada lain adalah kita dengan hati yang besar menerima Tuhan. Dengan hati yang besar menyambut Tuhan. Bagaimana kita menyambutnya? Mari kita belajar dari seorang anak kecil, Immanuel. Immanuel, Tuhan beserta kita, dan namanya juga pas dengan tema Advent ini. Immanuel bertanya kepada Bapak Paus. Apa pertanyaannya? Mari kita melihatnya langsung dari video. Dai. Non ce la faccio. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi all'orecchio. Vieni da me. Vieni. Ecco, va bene. Magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele quando avremo un dolore come a lui nel cuore. Lui piangeva per il papà. E ha avuto il coraggio di farlo davanti a noi, perché nel suo cuore c'è amore dal papà. E io ho chiesto
Ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. E lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. E era un uomo bravo. È in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarli. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio. Bapak Ibu, kita sudah melihat bagaimana Immanuel mengalami bagaimana kerinduannya untuk berjumpa dengan bapaknya. Tapi bapaknya sudah meninggal. Dan kerinduan itu ia alami di dalam yang namanya apakah bapaknya sekarang bersama Tuhan. Mungkin dalam bahasa Immanuel hal sederhana. Apakah bapaknya juga ada di surga? Di situ kita menemukan seorang anak kecil yang mempunyai cinta yang besar kepada ayahnya. Dan tentu juga cinta yang besar itu ia sekarang temukan kepada Tuhan. Ayahnya yang seorang ateis, dan itu dia katakan, Papa tidak percaya pada Tuhan. Tapi Papa membaptis keempat anaknya. Itu menggambarkan bagaimana Immanuel sekarang juga bertanya kepada Paus, mohon penjelasan dan peneguhan. Apakah Bapaknya di surga? Saya bisa menemukan di sini cintanya yang besar kepada ayahnya, sungguh membantu dia untuk juga akhirnya sampai pada cintanya yang besar kepada Tuhan. Karena itu yang membuat dia damai. Cintanya yang besar kepada Tuhan dihantar oleh cintanya yang besar kepada ayahnya. Baginya, baik ayah percaya atau tidak, ia mencintai ayahnya dengan hati yang besar. Dan inilah yang saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan. Bahwa cinta besar kita kepada Tuhan tidak terlepas dari cinta kita kepada sesama. Karena cinta yang besar kepada sesama itulah yang membawa kita semakin besar kepada Tuhan. Ketika kita dengan cinta yang besar, hati yang besar menerima orang-orang yang sederhana yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang sungguh Tuhan berikan kepada kita untuk kita sentuh. Hati yang besar itulah yang semakin membawa kita kepada Sang Pencipta yang mencintai semua. Sekalipun banyak manusia yang tidak diterima oleh sesamanya, tetapi Allah tak berubah. Allah dari awal
dari Alfa sampai Omega, dengan hati yang besar, menerima semua. Bahkan orang-orang yang tidak percaya pada Allah sekalipun. Bahkan pada orang-orang yang kecewa pada Allah sekalipun. Hati Allah yang besar itulah yang kita telah terima dalam hati kita. Dan inilah masa Advent. Masa Advent adalah kita semakin mempunyai hati yang besar kepada Tuhan dalam hal-hal yang kecil yang kita lakukan setiap hari kepada sesama kita. Immanuel, Allah beserta kita. Dan itulah nama dari Immanuel, seorang anak kecil yang bertanya kepada Paus, apakah ayah ada di surga? Dan Immanuel mengatakan, ayah adalah orang baik. Dan itulah yang membuat dia bertanya, apakah Allah yang maha baik, sungguh menerima juga Allah, ayahku yang baik itu. Maka Paus bertanya kepada semua, apakah Allah yang maha rahim, yang mencintai semua, tidak menerima ayahnya Immanuel yang begitu baik oleh Immanuel dan adik-adiknya? Apakah Allah membiarkan seorang ayah yang baik itu tidak di surga? Mari Bapak Ibu, kita dalam persiapan nanti dalam sharing di BPMT, mari kita coba merenungkan bagaimana Yesus yang bangkit menjadi kepastian bagi kita bahwa cinta kita yang besar kepada Yesus itulah yang selalu membuat kita berani untuk menjalani yang kecil-kecil. Bahkan diri kita yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, atau sesama kita yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, menerima dan mengalami mereka dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Karena cinta yang besar kepada Tuhan itulah kepastian yang membuat kita menemukan semua yang kita sentuh dalam hidup ini, semua membawa kita kepada Tuhan. Dan kita pun juga menjadi sarana bagi semua datang kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan adorasi kita. Kita hening sejenak. Kita menghadap pada Tuhan, membawa semua intensi doa-doa kita. Saya persilakan Bapak Ibu dalam keheningan membawa intensi-intensinya di hadapan Sakramen Maha Kudus. Kita hening sebentar. Doa kepada Sakramen Maha Kudus. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sungguh tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Dikau, seperti sabdamu sendiri, yang makan tubuhku tinggal dalam aku, dan aku dalam dia. Tuhan, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Kami percaya akan sabdamu, jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, dengan roti hidup tubuhmu sendiri, kami boleh ambil bagian dalam kehidupan abadi, sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan, bantulah kami untuk mencari apa yang berguna bagi keselamatan kami, yakni kehidupan abadi, terutama dengan menyantap tubuh dan darah-Mu dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuh-Mu, roti hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Tuhan, jadikanlah perayaan Ekaristi menjadi pusat hidup kami. Semoga perayaan rahasia-rahasia-Mu dapat kami hayati dalam kurban harian kami. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami bahasa cinta-Mu,
agar dengan menyantap tubuhmu, kami mengalami kasih-Mu dan dibantu untuk mencintai setiap sesama kami. Tuhan, bukalah hati semua orang yang sulit menangkap cinta-Mu, dan perkenankanlah mereka dan kami semua pada saatnya boleh duduk dalam perjamuan di surga saat Engkau menjadi santapan abadi kami dan sukacita abadi kami, dalam memuji dan memuliakan Allah Bapa dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Santa Maria. Oh perawan Perawan Maria, Maria, Bunda Sakramen Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang orang Kristiani, Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan dan harapan harapan seluruh dunia. Doakanlah Doakanlah kami. kami. Kobarkanlah Kobarkanlah dalam diri semua orang semua beriman, orang beriman devosi yang hidup yang hidup kepada pada Ekaristi Ekaristi Maha Maha Kudus, Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima sakramen komuni suci setiap hari. Doakanlah kami ya Santa Perawan tak bernoda, Bunda Sakramen Maha Kudus, agar kerajaan Ekaristi Yesus Kristus tinggal di antara kita. Kita nyanyikan Tantum Ergo. Sakramen seagung ini, ku sembah dan ku puji. Cara lama telah ganti, telah diperbarui. Iman yang menolong, indra tak mencukupi, yang berputra serta putra, dipujilah bersama, dalam sembah dan puasa, serta hormat padanya, yang timbul dari duanya, pujaannya setara. Amin. Engkau telah memberi kami Yesus yang mengandung segala kesabaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenang sengsara wafat dan semoga ibadah pujian di sini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara. Amin. Semoga rahmat Allah yang Maha Kuasa dan berkat-Nya yang melimpah senantiasa memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan seluruh sanak dan keluarga dan sanak saudara, dan senantiasa juga memberi penghiburan rohani dalam perjalanan hidup, doa-doa harian bersama-sama dalam semangat berjalan bersama Ibu Teresa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, Yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan bunda terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci, terpujilah Allah, dalam para malaikatnya dan semua orang kudus. amin. Mari kita bersama-sama mendoakan doa penutup adorasi kepada Ibu Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta, Engkau telah mengizinkan dahaga Yesus di kayu salib untuk menjadi api yang menyala di dalam dirimu, sehingga engkau menjadi cahaya kasih-Nya bagi sesama. Mohonkanlah untuk kami, melalui perantaraan hati kudus Yesus, agar kami dapat mengikuti panggilan Allah seperti Engkau. Ajarilah kami, agar kami bisa memperbolehkan Yesus untuk masuk ke dalam diri kami dan menguasai diri kami seutuhnya, sehingga hidupku juga bisa memancarkan cahayanya dan kasih-Nya bagi sesamaku. Amin. Mari kita tutup adorasi ini dengan lagu Kambi Malait, dan selanjutnya kita lanjutkan dengan sharing dalam kelompok. Mau tanya Romo, Oh, tanya ya. Iya, Pak Frans. Pak Frans, ada silakan. 2 pertanyaan nih. Yang pertama Romo, kenapa Maria Magdalena yang pertama kali mengunjungi kubur Yesus ya waktu dibangkit itu? Kenapa dia bukannya Petrus, murid kesayangan Yesus, atau Bunda Maria sebagai bundanya gitu loh? Ini jadi apakah pemikiran saya, apakah dulu Maria Magdalena itu diselamatkan karena dia akan dilempar batu waktu itu dia berzina? Apakah jawabannya itu? Itu pertanyaan pertama, Romo. Pertanyaan yang kedua, bagaimana yang kita kan ada membayangkan bagaimana Galilea, bagi saya itu saya sulit sekali. Galilea itu apakah ada Galilea, Yerusalem, dan Getsemani, Romo? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Pak Frans. Untuk yang pertama, jujur kita semua juga tidak tahu karena juga tidak tahu detailnya ya. Tetapi kalau kita baca dari eksegese, dari tafsir kitab suci, semua yang ditulis oleh para penginjil tentu dipilih sebagai cerita yang menurut para penginjil akan semakin membawa kita pada pengalaman akan Allah. Itu yang banyak tafsir kitab suci menyampaikan ya, karena kitab suci itu kan dari perjalanan panjang ya, dari mulai Hieronymus yang merumuskan Vulgata ya, yang kitab suci edisi bahasa Latin, dan dengan pilihan kitab-kitab yang diambil sebagai kitab yang representatif tentang pengalaman iman. Dan kita perlu tahu bahwa kitab suci kan puncaknya pada menurut iman kita adalah pada Yesus. Tapi seluruh kitab suci itu kan kumpulan cerita tentang pengalaman umat beriman. Mulai dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru, itu semuanya dipilih untuk membawa kepada suatu pengalaman yang luas ya tentang Allah.
Maka Bapak Ibu, pertanyaan Pak Frans ini sangat relevan tentang bagaimana kita membaca kitab suci. Nah, kiranya Pak Frans mengalami sesuatu tentang Maria Magdalena. Karena pengalaman itu berarti untuk Pak Frans sendiri menyentuh bagaimana Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus. Ya. Nah, kisah wanita yang siapa yang tidak punya dosa merajam itu bukan Maria Magdalena menurut tafsir kitab suci. Tetapi Maria Magdalena adalah Maria yang membasuh kaki Yesus. Dan Maria Magdalena juga tidak ada tentang bagaimana dia itu berjumpa dengan Yesus. Tetapi kalau kita lihat dari Injil Yohanes kan temanya tentang kasih ya. Dan bagaimana Injil Yohanes membawa Maria Magdalena sebagai wanita yang sebenarnya bukan pertama yang menemukan Yesus, tetapi dia yang merasa sedih, ya. Pengalaman sedih kehilangan Tuhan, sampai ia menemukan bagaimana Yesus memanggil namanya, Maria. Nah ini kan bagaimana Yohanes menulis ini, sebenarnya juga kalau kita baca dalam doa kita sendiri, bagaimana Allah memanggil kita dengan nama kita. Artinya Allah tidak berubah dalam memahami dan mengenal kita. Dari awal sampai akhir, Allah itu tetap Allah yang Maha Kasih, yang melihat semua kita apa adanya. Sama halnya ketika Yesus menyapa Petrus 3 kali ya di Tiberias. Kenapa di Danau Tiberias bukan di Galilea? Karena memang konteksnya masih di dalam bagaimana mereka sebenarnya masih nowhere ya. Nowhere itu kan setelah Yesus bangkit itu lalu bagaimana? Ini kan belum tuntas ketika sampai Yesus meminta mereka datang ke Galilea, naik ke surga. Nah, menyambung pertanyaan kedua, bagaimana memahami Galilea, Yerusalem, dan Getsemani? Bapak Ibu, ini sesuatu yang sebenarnya secara pribadi saya menemukan ini dalam proses saya sendiri. Memahami yang namanya hiburan, kekeringan, krisis. Nah, kebetulan juga ada yang lewat WhatsApp bertanya pada saya, apakah desolasi itu harus lama, Romo ya? Apakah kekeringan itu harus lama? Kalau saya menjelaskan tentang hiburan, kekeringan, dan krisis dengan istilah Galilea, Yerusalem, dan Getsemani, itu dinamika hidup kita masing-masing yang tentu masing-masing unik ya. Tetapi Galilea itu selalu sama. Menurut hemat saya. Galilea itu adalah berjumpa dengan Tuhan. Hiburan itu adalah pengalaman kita disentuh oleh Allah. Dan hiburan dalam arti sukacita yang otentik, yang murni, bukan dari cara berpikir manusia tentang gembira ya. Ini kan bukan perasaan. Sukacita itu bukan sesuatu yang rasa gembira, rasa lagi optimis ya. Itu sebenarnya bagaimana menjelaskan kondisi manusia. Tapi sukacita itu, orang sakit pun juga mengalami sukacita. Ketika ia mengalami dalam sakitnya berjumpa dengan Allah. Contohnya, kita semua pernah mengalami sakit. Dan dalam sakit itu kita diteguhkan. Kita diteguhkan dalam arti kita menjalani pengalaman ini sebagai pengalaman yang membawa kita kepada pengalaman yang paling mendasar, bahwa kita bergantung pada Tuhan. Dan kita menemukan bagaimana Tuhan juga berkarya lewat banyak orang yang perhatian kepada kita, mendukung kita. Nah, di sini kita gembira bukan dalam arti kita kesepian lalu dihibur oleh banyak teman, tetapi kita sukacita karena kita melihat Allah dalam semua peristiwa itu. Nah, ini yang saya tawarkan sebagai Galilea. Galilea itu adalah tempat para murid diteguhkan, berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan, meskipun masih dalam kacamata manusia yang belum sepenuhnya melihat Tuhan.
Maka kalau kita kisah-kisah orang buta itu kan, Yesus kan dengan proses ya, mulai pelan-pelan ini apa, lihat pohon dan seterusnya, sampai lihat utuh ya. Nah itulah pengalaman dari Galilea, Yerusalem, Getsemani, dan kita melihat lagi. Nah kita mengalami Allah dalam kepenuhannya itu tentu dalam proses manusia kita, bukan dalam proses Allah sendiri. Kalau menurut saya, Allah hadir dalam kemanusiaan kita, dan kita mengalami Allah dalam kemanusiaan kita. Bukan tadi misalkan ada yang ke klinik gitu ya, atau ke dukun lalu mendapat kepastian inilah Allah atau bukan. Bukan itu. Kita beriman pada Allah secara manusia. Manusia yang percaya karena lewat kemanusiaan kita Allah hadir secara konkret ya. Lewat jatuh, bangun, sakit, sehat dan semuanya. Ya mungkin tadi saya menyentuh soal tolak angin gitu. Kita dapat mengalami Allah dalam Panadol, dapat mengalami dalam tolak angin, dalam jahe dan semuanya. Artinya apa? Lewat pengalaman itu kita secara manusia mengalami yang namanya ketenangan, kedamaian. Nah, ketenangan yang paling dalam adalah ketika tidak lagi lewat yang namanya jahe atau apa, tapi kita lewat itu dibantu untuk menjadi tenang, untuk terbuka pada Tuhan. Nah, kalau tadi Pak Frans bertanya soal Galilea, Getsemani, Yerusalem, itu adalah cara kita memaknai bagaimana kita mengalami sukacita yang bukan dari usaha manusia, lalu bagaimana kita mengalami proses manusia kita, yaitu Yerusalem. Kan Yerusalem itu pengalaman manusia yang paling tidak mau diterima, yaitu suatu krisis, suatu kekeringan ya. Tapi di situ kita tetap setia untuk bersama Tuhan berjalan. Dan disitulah kita diberi rahmat untuk bangkit lagi. Nah, kebangkitan inilah yang saya sebut sebagai pengalaman mengarah kepada Allah, diberi rahmat kita bangkit lagi. Dan bangkit itu mengarah kepada hiburan. Hiburan sukacita yang dari Tuhan. Nah inilah dinamika harian kita Bapak Ibu ya. Dari Galilea, kita dikuatkan lagi untuk menghadapi hidup ini. Tapi kita juga bisa lemah lagi dengan manusia kita. Tetapi kita diantar lagi untuk mengambil keputusan iman. Dan bangkit lagi oleh rahmat Tuhan. Dan menjalin lagi hidup. Ini dinamika yang selalu akan kita alami. Sampai pada titik puncaknya. Yaitu salib yang sungguh membawa kita kepada berjumpa dengan Tuhan tanpa batas lewat kemanusiaan kita. Maka tadi dalam film yang Immanuel, itu kan tentang bagaimana Immanuel mengharapkan apa yang ia amini tentang ayahnya yang baik, juga ayah itu ada dalam kerahiman Tuhan. Dan dia ingin bahwa ayahnya juga di surga. Nah, surga dalam hal ini adalah pengalaman puncak kita mengalami Allah dalam kepenuhan. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi kalau kita bisa mengalami dari hidup kita, Galilea, Yerusalem, Getsemani, kita pasti mengalami yang sama. Demikian Pak Frans. Semoga membantu. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan. Romo, satu lagi boleh Romo. Tadi bacaan hari ini kan ada dua orang buta itu kan minta Tuhan Yesus, anak Daud kasihan kami. Kenapa Tuhan Yesus mau apa kamu dengan saya? Kok nggak Tuhan Yesus langsung menyembuhkan dia? Bertanya lagi Romo. Itu maksudnya apa? Itu kalau misalnya gini, soal saya membayangkan tadi dalam khotbah saya di anak-anak mahasiswa ya, saya membayangkannya seperti ini. Kalau kita itu jatuh cinta pada orang ya, kan kita kan tergerak hatinya ya, lalu kita datang mengikuti dia di mana dan bagaimana ya. Lalu tiba-tiba kalau dia bertanya pada kita, kamu mau apa? Lalu kita kaget ya, oh kita sudah mengikuti lalu ditanya mau apa ya, saya mencintai kamu kan nggak bisa mengatakan langsung. Tapi kalau dia kemudian menjawab, ya saya juga punya hati pada kamu, lalu kan komunikasinya terjadi ya. Iya. Jadi kalau kita punya suatu yang namanya kerinduan, lalu kita ketika ditanya oleh yang bersangkutan, yang kita rindukan, kamu mau apa gitu ya, itu kan suatu sebenarnya konfirmasi ya. Nah, ketika Yesus mengatakan, kamu mau disembuhkan, ya saya akan lakukan untuk kamu, dan betapa senangnya kita.
Nah, Iya. ini yang saya bayangkan bagaimana Allah itu, Yesus itu adalah pribadi yang sangat komunikatif ya. Tidak serta-merta Allah punya kemampuan lalu dengan kuasa Allah, udah kamu nggak usah khawatir. Tidak. Iya. Yesus tanya pada kita, apa yang kamu rindukan? Dan apakah kamu percaya pada saya? Dan inilah suatu proses komunikatif. Dan justru iman kita lah yang menyembuhkan, itu kan kata Yesus. Imanmu lah yang menyembuhkan. Dan iman itu adalah bagaimana saya memahami Yesus lewat apa yang saya rindukan. Dan ketika yang saya rindukan itu terjadi, maka kita semakin beriman pada Tuhan. Tapi tidak berarti bahwa apa yang kita rindukan itu juga menjadi cara kita untuk mengimani Allah. Kerap orang mohon, orang rindu. Tapi ketika ditanya pada Yesus, ternyata kerinduannya nggak itu sebenarnya. Contohnya, orang pengen punya sesuatu yang berhasil gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu kerinduannya. Kerinduannya adalah sebenarnya mencintai anaknya ya. Tapi dia hanya melihat anaknya berhasil, itulah buktinya. Ya. Mungkin anaknya tidak berhasil, justru membawa dia pada pengalaman yang lain. Nah, inilah ya sebenarnya cara Yesus berkomunikasi. Sungguhkah itu yang kamu rindukan? Gitu ya. Bukankah sebenarnya yang kamu rindukan adalah berjumpa dengan anaknya, bukan dengan keberhasilannya. Nah, ini proses komunikatif, Pak. Semoga membantu. Terima kasih banyak, Romo. Ya, terima kasih Pak Winardi. Ya, oke. Romo bisa lanjutkan dengan bahan untuk minggu ke-30 ya, Romo. Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sudah masuk dalam minggu ke-30 ya, minggu ini. Jangan dihitung sudah mau selesai ya. Karena doa ini tidak akan pernah selesai. Kenapa? Bapak Ibu sudah mengalami dalam 29 minggu pengalaman yang bagi Bapak Ibu tentu secara unik masing-masing mengalaminya. Apa yang dialami, kenapa harus selesai? Ini kan suatu kebersamaan yang kita membangun dinamika untuk saling mendukung, saling berbagi lewat sharing pribadi, sharing pengalaman, dan sebenarnya ini adalah kekayaan dari pengalaman selama ini. Yang mendampingi Bapak Ibu adalah Tuhan sendiri. Yang mendampingi Bapak Ibu adalah Roh Kudus yang selalu dalam kesetiaan Bapak Ibu berdoa. Akhirnya Bapak Ibu menemukan bahwa bukan apa yang saya doakan, tetapi bagaimana saya hadir di hadapan Allah. Jadi di sini kesetiaan kita untuk hadir di hadapan Allah itulah yang membuat kita ada di sini. Tentu kalau kita itu berdoa dan mohon, kalau kita sungguh-sungguh selalu hadir di hadapan Allah, pasti kita akan mengalami yang kita mohonkan itu Tuhan penuhi. Saya mau mengambil analog demikian. Kalau kita sungguh mencintai orang tua kita, baik yang masih ada bersama kita, atau yang sudah kembali ke rumah Tuhan, bukankah kehadiran mereka lah yang selalu menjadi kegembiraan dan sukacita kita? Bukan apa yang mereka pernah berikan kepada kita. Tentu, apa yang mereka pernah berikan, perhatian dan semuanya itu menjadi sarana. Sarana kita semakin masuk di dalam misteri rahmat Tuhan dalam pribadi orang-orang yang sungguh punya peran dalam hidup kita masing-masing. Nah, ketika kita selama masih bersama mereka, kebersamaan dengan mereka itulah yang membuat kita selalu mengalami yang namanya hidup itu menjadi diperkaya oleh kehadiran mereka. Tentu kita juga ingin membahagiakan mereka, ingin memberikan ini dan itu ya, ingin memperhatikan mereka. Tetapi sesungguhnya bukan apa yang kita berikan dan bukan apa juga yang mereka minta atau mereka berikan kepada kita. Tetapi bahwa lewat itu semua kita mengalami kebersamaan dengan mereka itu lebih daripada segala-galanya. Nah, ini yang sudah kita alami selama 29 minggu ini adalah kita bersama-sama mengamini
bahwa kehadiran Allah itu nyata dan kita itu mempersiapkan diri untuk mengalami kehadiran itu secara pribadi maupun secara komunitas. Itulah yang paling membuat kita selalu ingin ada di sini. Semoga dengan pengalaman 29 minggu ini, KKIT atau ITM atau BPMT bukan menjadi tujuan, tetapi sungguh menjadi wadah yang sangat efektif membuat kita terbuka dan bersama-sama mengalami Allah. Maka bila kita mengalami Allah, maka pengalaman akan Allah itu mengatasi baik itu KKIT, ITM, atau BPMT. Tujuan kita bukan mengalami kebersamaan dalam BPMT atau KKIT secara manusiawi. Tetapi yang kita selalu alami adalah Allah yang membawa kita lewat ini, lewat perjumpaan ini, untuk semakin membuat aku juga semakin mau banyak orang pun juga mengalami apa yang membuat aku sungguh menemukan hidup dalam kerahiman Tuhan, hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah, itu mengatasi semuanya. Maka pengalaman ini adalah pengalaman bagaimana kita melatih hidup kita semakin siap untuk terbuka pada bimbingan Tuhan. Yang unik dalam BPMT yang saya temukan dalam pendampingan ini, saya menemukan bagaimana kehadiran Ibu Teresa sangat-sangat membantu kita untuk masuk dalam dinamika doa-doa. Minimal saya yang menyiapkan pun juga mengalami itu. Jadi kata-kata Ibu Teresa, video dan semuanya itu justru memberi warna bagaimana KKIT menjadi wadah, ITM menjadi wadah, BPMT menjadi wadah, kita yang mengalami Allah dan teman-teman yang mengalami Allah ingin berbagi pengalaman akan Allah ini sebagai sesuatu yang melebihi dari apa yang kita lakukan secara manusiawi. Saya masih ingat pada tahun lalu ya, dengan teman-teman KKIT Jakarta khususnya, kita melakukan Love in Action, yaitu dengan warung peduli lindungi ya. Saya sampai hari-hari ini selalu ingat pandemik itu menjadi trademark ya, dari bagaimana warung peduli lindungi. Maka setiap kali kadang-kadang saya jalan-jalan ke mall, saya mau ngecek dulu warung peduli lindungi. Jadi seperti seolah-olah peduli lindungi itu identik dengan warungnya itu ya. Nah, dalam pengalaman warung peduli lindungi itu saya melihat bagaimana teman-teman KKIT begitu tulusnya terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk ambil bagian di dalam bagaimana kita itu sungguh digerakkan oleh sesuatu yang sama. Pengalaman untuk berbagi. Nah, pengalaman ini kalau tanpa pengalaman akan Allah, pasti berhenti di tengah jalan. Tentu, entah kesusahan, kesulitan, lalu juga orang yang ngantri juga kadang-kadang rebutan gitu ya, diatur susah dan semuanya. Tetapi toh dalam perjalanan kita menemukan bentuknya sampai orang-orang yang mengantri pun juga tahu juga bahwa ini bukan sekedar nasi bungkus, ini bukan sekedar sembako. Ini adalah suatu perjalanan bersama melewati pandemik. Tentu ada yang mengalami secara hanya semata-mata karena lapar, ada yang mengalami ya ini adalah juga relasi dengan Sanggar Pratiwi, tapi semuanya itu bukan menjadi hal yang membuat kita terus melanjutkan. Yang membuat kita melanjutkan karena kita percaya bahwa lewat ini semua kita disentuh oleh Tuhan mengalami kepenuhan kehadirannya secara unik pada masing-masing pribadi. Nah, teman-teman, kita sudah melewati 29 minggu dengan tema kebangkitan. Minggu ini pun juga, minggu 30 juga temanya sama. Yesus bersama kita. Kalau tadi Pak Frans bertanya tentang Maria Magdalena. Hal yang Maria Magdalena sedihkan adalah apa? Tuhan Yesus dicuri.
Jadi bagi Maria Magdalena, kuburan itu adalah sesuatu yang penting. Karena dia menemukan di dalam diri Yesus yang pernah hidup bersama dia menemukan segala-galanya. Tapi kita perlu sadari dan perlu juga kritisi bahwa kebangkitan itu menandakan Allah yang mengatasi pengalaman manusia. Mari kita lihat apa yang dialami oleh semua yang berjumpa dengan Ibu Teresa dari Kalkuta. Tentu teman-teman KKIT yang pernah mengalami berjumpa langsung, itu juga berkat ya, bahwa dapat berjumpa dengan pribadi yang menjadi inspirasi dari orang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Dan pada waktu saya juga membaca kisah bagaimana Paus Yohanes Paulus II meminta Ibu Teresa, kamu menjadi rasul ke tempat di mana saya tidak dapat pergi, ke tempat di mana ada konflik dan saya tidak diterima. Dalam kehadiran saya, kapasitas saya sebagai paus, maka saya minta kamu pergi. Itu luar biasa. Bahwa Ibu Teresa dengan para susternya sungguh menjadi tanda kehadiran sakramen Kristus, meskipun mereka tidak menunjukkan tentang Kristus yang dibawa sebagai suatu nama ya. Tapi mereka hadir. Kehadiran mereka sebagai Kristus yang nyata di dalam setiap pelayanan mereka. Sama dengan Jacqueline Decker itu ya, yang punya sakit kronis. Dia ingin terlibat dengan Ibu Teresa. Tetapi Ibu Teresa juga mengatakan, mari lewat sakitmu, kamu menjadi pendukung, pendoa bagi saya. Dengan kesediaanmu mengalami semua sakitmu, kamu menjadi juga pendukung para suster-suster yang langsung di front line, berjumpa dengan orang-orang yang tersingkir dan menderita. Dan kenyataannya, itu sungguh menjadi doa yang luar biasa. Ibu Teresa juga mengatakan, perjuangan Anda mengalami menerima sakit itu menjadi kekuatan saya untuk melayani. Nah, teman-teman kita lihat, Allah itu mengatasi pengalaman manusia. Maka di sini, ketika Maria Magdalena menangis, dia itu berhenti seolah-olah Allah itu dalam bentuk Yesus yang manusia. Tapi Yesus itu adalah Allah yang sungguh manusia, sungguh Allah. Dan itu penting Bapak Ibu. Nah ini paradoks ya. Tidak mudah dipahami atau diterima secara langsung. Pengalaman manusia itu penting sekali. Sangat penting. Karena kehadiran Allah itu dapat kita sentuh dalam pengalaman manusia. Tetapi Allah itu mengatasi pengalaman manusia. Nah ini dinamika latihan rohaninya itu adalah kebangkitan Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dinamikanya mulai dari pengalaman tahap pertama, merenungkan cinta Allah di dalam dunia, dalam pengalaman dosa kita, dan ternyata cinta Allah tak terubah oleh apapun, sekalipun manusia meninggalkan Tuhan. Lalu kita masuk dalam dinamika sejarah Yesus yang lahir, Yesus yang berkarya, dan seterusnya sampai Yesus yang menderita di Yerusalem. Pengalaman manusia itu sangat penting. Tetapi kebangkitan menunjukkan pengalaman manusia itu sangat penting, tetapi itu Allah mengatasi pengalaman manusia. Dan ini adalah suatu pengalaman kebangkitan. Maria, ketika disebut oleh Yesus, Maria. Lalu, ya Maria mengatakan Rabuni. Itu pengalaman manusianya. Maria tersentuh oleh Yesus, Maria disembuhkan, diteguhkan oleh Yesus, tetapi di situ dalam pengalaman kebangkitan, Maria diingatkan Yesus. Aku belum naik ke surga, tapi aku minta kamu kembali ke kawan-kawanmu, sampaikanlah, Tuhan telah bangkit. Nah, inilah iman Bapak Ibu. Iman itu adalah bahwa mengalami Allah secara nyata, tetapi kita alami lewat pengalaman manusia. Tetapi pengalaman ini mengatasi pengalaman manusia. Konkretnya, semua yang pernah sakit, semua yang pernah merasa bingung tentang bagaimana menghadapi sakit itu pengalaman manusia.
Tapi ada orang yang seolah-olah menutupi sakitnya dengan mengatakan, tenang, saya tidak sakit, Tuhan menyertai saya. Tapi dalam hati terdalamnya dia menolak Tuhan. Dalam hati terdalamnya dia sebenarnya merintih. Tetapi dia menunjukkan kekuatannya, tenang. Dan ini malah bahaya, Bapak. Karena pengalaman akan Allah itu tidak dapat digantikan oleh apapun ketika manusia masih tinggi hati. Yang terjadi ketika manusia masih tinggi hati adalah apa? Dia sesungguhnya mencoba dengan caranya sendiri mengartikulasikan apa itu Allah. Maka tenang, dan semuanya itu bahaya karena ketika itu hanya sebatas pada cara manusia untuk mengartikan pengalaman sakitnya, pada titik tertentu pengalaman Allah tertutupi oleh apa yang manusia perjuangkan. Nah, sebaliknya, Yesus ketika disalib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kata-kata itu sangat luar biasa. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Pengalaman itu sangat penting. Pengalaman manusia itu sangat mendasar. Di titik terendah itu, Yesus mengalami yang namanya consumatum est. Dan ia menyerahkan semuanya kepada Allah Bapa. Selesailah sudah. Dan kata selesai itu adalah suatu keputusan iman. Ya Tuhan, aku selesai dengan semua keraguan ini dan aku menyerahkan kepadamu. Dan di titik itulah kebangkitan. Maka ketika kita meronta dan semuanya, dan pada titik tertentu, ya Tuhan, tidak ada lain kecuali aku menaruh kepadamu semuanya, itulah kebangkitan terjadi. Petrus Aurupe di dalam perjalanan hidupnya, ketika ia sudah tidak bisa apa-apa, sebelum dia benar-benar tidak dapat apa-apa, dia dengan terbata-bata menuliskan pengalaman imannya dan sangat menjadi inspirasi bagi banyak Yesuit juga. Dia mengatakan demikian. Inilah yang aku rindukan selama masa muda, yaitu bergantung sepenuhnya kepada kerahiman Tuhan. Dan dengan dia sakit itu, dia menemukan tiada hal lain kecuali saya hanya bersandar pada kerahiman Tuhan. Dan itulah pengalaman akan Allah yang mengatasi keterbatasan manusia, dan bahkan keterbatasan itu menjadi cara dan sarana manusia berjumpa dengan Tuhan. Teman-teman sekalian, dalam artikel penuntun untuk bahan 30, saya mengutipkan beberapa hal di sini. Saya menawarkan pada ini. Coba temukan di dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara Yesus menyentuh diri kita sendiri. Dalam Emmaus digambarkan dua cara ya Yesus berjumpa dengan menembus hati para muridnya. Satu, ketika mereka gelisah, Yesus bercerita lewat kitab suci. Yang kedua adalah Yesus menerima undangan mereka, ayo Tuhan datang ke rumahku. Jadi begini, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah mengalami bagaimana kitab suci menjadi cara Yesus menembus hati kita. Dan dalam perjalanan itu, kita pelan-pelan, Tuhan, datanglah padaku, datanglah ke rumahku, singgahlah di rumahku. Dan Yesus datang. Dan ketika Yesus datang, Yesus memecah roti, membagi-bagi, dan mengucap syukur. Dan saat itulah kita mengalami, ya Tuhan. Dan inilah dinamika Yesus menembus hati kita. Pertama, kita diantar untuk berjumpa dengan Tuhan lewat sejarah kitab suci, pengalaman-pengalaman bagaimana Yesus menyatakan dirinya.
Dan kedua, ketika hati kita berkobar-kobar, lalu ingin Yesus selalu ada sama kita, dan di saat itulah kita membuka hati. Tuhan, datanglah ke rumah. Hati yang terbuka adalah suatu buah rahmat dari kita terbuka pada Yesus. Mendengarkan lewat apa? Lewat suara hati kita, lewat cerita yang lain, dengan bantuan kitab suci. Maka dalam latihan rohani ini, dalam doa-doa kita, semua bahan itu bukan dari novel, tapi dari kitab suci. Dan dari cerita Ibu Teresa, yang kita coba kaitkan dengan bagaimana memahami Yesus lewat pengalaman Ibu Teresa. Maka, Bapak Ibu, teruskan, bukalah hati seperti para Emmaus, dan mohonlah rahmat, supaya Bapak Ibu semakin membuka rumah Bapak Ibu, rumah hati Bapak Ibu, supaya Tuhan hadir semakin bercerita tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Selamat melanjutkan dan selamat mengalami peneguhan-peneguhan di dalam doa-doa. Sebelum saya mengakhiri, pengantar sedikit tentang minggu berikut-berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi dinamika doa-doa kita itu semuanya akan masuk sampai pada minggu ke-32 ya. Jadi Bapak Ibu 30, 31, tidak apa-apa, saya mengantar ini supaya Bapak Ibu punya gambaran. Lalu sebentar. Kalau kita lihat temanya hari ini Yesus bersama kita, itu adalah tema-tema setelah Yesus meninggal, lalu Yesus bangkit, dan dalam pengalaman Yesus bangkit kan cerita-cerita tentang makam kosong ya, cerita tentang bagaimana para murid pertama kali menemukan Yesus bangkit, tentang Thomas dan semuanya. Nah, dalam tema-tema hari ini, kita bisa makin melihat bahwa radius dari pengalaman kebangkitan, mulai dari para rasul, mulai meluas ya, kepada orang-orang yang percaya pada Tuhan, meluas terus. Dan nanti semakin mengarah kepada kisah-kisah para rasul ya, bagaimana Paulus dan semuanya. Maka di sini Bapak Ibu kalau kita lihat, dalam minggu ke-32, nanti kita akan semakin masuk di dalam bagaimana Yesus yang bangkit itu hadir di dalam komunitas gereja. Jadi ini kan kalau kita bicara soal radius ya, mulai dari para murid, para rasul, mulai berkembang kepada orang-orang semakin banyak Emmaus, lalu banyak orang, Rasul Petrus, Paulus dan teman-teman semua, sampai pada minggu ke-32 kita akan melihat bagaimana gereja yang kudus itu adalah tanda kehadiran Tuhan, yaitu sakramen-sakramen. Nah, di dalam minggu ke-33 kita akan memperbaharui yang namanya bagaimana kita menanggapi cinta Tuhan. Sampai ke-33 sebenarnya kita mengulang pada pengalaman minggu pertama. Masih ingat ketika minggu pertama Bapak Ibu membuka album foto ya, melihat semuanya. Kan pada waktu itu kita membukanya seperti paling itu lagi dah. Jadi waktu kita mengawali perjalanan ini, ya udah yang penting fotonya lihat dulu dah. Tapi setelah melewati sekian minggu, sekian puluh minggu, nanti pada akhirnya kita akan melihat bukan lagi tentang foto, tetapi bagaimana aku semakin mau. Banyak foto yang bukan lagi tentang foto aku, tapi kesadaran bahwa dalam setiap peristiwa yang akan terus kita alami, itu adalah fotonya Tuhan. Dan itu adalah suatu bentuk tanggapan. Maka, saya menganjurkan pada Bapak Ibu, dalam minggu ke-30 ini, cobalah baca kembali refleksi Bapak Ibu. Itu sudah jadi novel itu.
Kalau dicetak, saya yakin Pak Winardi itu yang saya beberapa kali mendapat sharingnya luar biasa. Pak Winardi bisa menjadi bestseller itu. Kalau dicetak itu bisa jadi buku. Coba saja Bapak kumpulkannya semua ceritanya. Itu pasti akan menjadi kisah yang dapat dibaca oleh anak-anak Pak Winardi itu. Nah, maka mengapa saya dari awal meminta Bapak Ibu untuk menulisnya di satu buku yang tidak secara tidak coret-coretan atau tidak kertas gitu ya, benar-benar buku. Karena buku itu adalah buku tentang bagaimana selama berminggu-minggu Bapak Ibu bergulat dalam doa dan berjumpa dengan Tuhan. Maka selain membaca yang sudah saya tawarkan sebagai panduan, baiklah juga membaca kisah-kisah Bapak Ibu. Karena dalam minggu ke-30 ini, Bapak Ibu lebih pada mencoba membuka hati kepada Yesus yang menunjuk kembali kepada Simon Petrus ya di Tiberias, kepada Maria Magdalena, kepada Emmaus. Ini loh saya gitu. Nah, dengan membaca itu akhirnya Bapak Ibu juga makin menemukan bahwa sesungguhnya Tuhan telah hadir sebelum kita sadar. Nah, dalam kesadaran Minggu Kebangkitan ini kita semakin mau, berikutnya saya semakin sadar sebelum melakukan. Itu akan berbeda. Ini kan dinamikanya ya Bapak Ibu ya. Kita sudah menjalani banyak peristiwa, kita menyadari kehadiran Tuhan. Semoga dengan pengalaman ini, kita lebih semakin aware sebelum kita menyadari. Bahwa sebenarnya, maksud saya gini, kita semakin aware bahwa yang kita lakukan ini adalah dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan. Maka, pengalaman-pengalaman baru itu menjadi pengalaman-pengalaman yang selalu kita pikirkan, kita rasakan dalam kehadiran Tuhan. Dan ini yang akan membuat kita, meskipun kita marah, tapi kita marahnya itu, oh iya Tuhan, maaf. Meskipun kita senang, kita tidak senang secara manusiawi. Tuhan terima kasih. Nah, kesadaran-kesadaran akan kehadiran Tuhan ini akan membaharui cara kita melihat keluarga kita, sahabat kita. Sehingga kita tidak lagi memakai kacamata manusiawi semata-mata, tetapi lewat pengalaman manusiawi ini, membiarkan Allah membantu kita melihat pengalaman itu sebagai cara kita melihat kehadiran Tuhan. Selamat melanjutkan, selamat membaca lagi novel kehidupan Bapak Ibu, dan itulah hadiah dari Tuhan. Anda, Bapak Ibu, mempunyai cerita yang runut ya selama minggu pertama sampai hari ini. Kisah tentang Anda dan Tuhan berelasi secara intim. Demikian Pak Winardi, saya kembalikan.